3, 2, 1. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengisi Vicon ini dengan tema mengenal tanaman obat keluarga. Bahwa ada banyak tumbuhan yang hidup di muka bumi yang belum terungkap khasiat dan manfaatnya. Pastilah Sang Pencipta menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak sia-sia. Oleh karena itu nanti akan dikupas oleh beliau Ibu Nurul Rahma Tunisia yang akan mengupas tentang mengenal tanaman obat untuk keluarga. Pada kesempatan ini kami yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di forum ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang memberikan kita manfaat dan kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak, Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menyimak forum ini, menyimak acara ini dengan jelas yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Nurul Rahma Tunisia. Sebelumnya saya sebagai host akan mengenalkan bahwa presenter pada hari ini adalah Bu Nurul Tunisia, sementara moderatornya adalah Bu Upik Hastuti, sementara saya sendiri adalah Harisuddin. Untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama-sama paparan yang akan dipandu oleh beliau Ibu Upik Hastuti, SPD MPD. Kepada beliau Ibu Upik Hastuti, SPD MPD, kami persilahkan sepenuhnya. Monggo. Oke, terima kasih sekali Pak Harisuddin atas paparan di awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah hebat, daerah Banjarnegara. Hari ini di sesi ke-7 ini ketemu lagi dengan para presenter dan host yang dari Banjarnegara, sedangkan saya sendiri Upik Hasuti dari SMA 2 Purbalingga. Kali ini Nurul Rahmatunisa akan mengupas habis tentang mengenal tanaman obat keluarga atau toga. Sedangkan hostnya kali ini adalah Pak Harisuddin. Rekan Vicon ini kepada beliau Ibu Nurul Rahmatunisa. Sebelumnya akan bacakan dulu aturan di dalam Vicon kali ini. Vicon kali ini di sesi ke-7 ini akan dikupas habis tentang toga. Adapun aturan yang pertama adalah di dalam Vicon 1, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio. Kemudian hindari penggunaan 2 perangkat Vicon dalam satu room. Kemudian yang
ketiga adalah peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama VCon berlangsung. Kemudian setelah itu adalah selama pemateri menyampaikan materi dimohon untuk tidak gaduh. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Host berhak mengeluarkan peserta dari ruang VCon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Demikianlah tata tertib VCon kali ini, Bapak Ibu guru yang hebat, yang terhormat. Alhamdulillah, mari kita mulai belajar. Kalau pekarangan kosong kita togain aja deh. Bagaimana tumbuh-tumbuhan, tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk toga? Mari. Saat ini beliaulah Ibu Nurul Rahmatunisa yang paling paham sekali untuk pemaparan ini. Waktu saya berikan kepada Ibu Nurul. Silakan Ibu, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya haturkan kepada Bu Upi Hastuti SPD MPD, begitu juga kepada Pak Harisun, Dr. Andes Harisun, maaf, atas kesempatannya. Bapak Ibu guru hebat yang saat ini sedang menyimak VCon batch 5 Jateng dan DIY. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai atau mengenal tanaman obat keluarga. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, mulai dari hewan, tumbuhan, pulau, dan masih banyak lainnya. Kita juga tahu mengapa bisa banyak keanekaragaman tumbuhan dan hewan tumbuh di Indonesia atau berada di Indonesia. Karena memang Indonesia ini adalah negara tropis. Negara yang persis berada di garis khatulistiwa. Salah satu keunggulan Indonesia adalah tanaman obatnya. Karena pada hakikatnya, negara yang beriklim tropis itu adalah negara yang banyak sekali ditumbuhi berbagai macam tanaman obat. Perlu kita ketahui bersama bahwa tanaman obat ini sudah sejak zaman Mesir kuno, bahkan sampai zaman milenial seperti sekarang ini, digunakan oleh banyak orang. Penggunaannya pun telah menyebar dari daratan Cina, Eropa, Asia, tidak terkecuali Indonesia. Akan tetapi, di zaman sekarang, orang cenderung memilih obat-obatan kimia karena proses penyembuhannya yang cepat. Padahal, di dalam obat kimia tersebut, terdapat zat-zat yang bisa jadi tidak boleh dikonsumsi. Nah, namun demikian, masih ada juga orang-orang yang memilih pengobatan herbal, atau di sini kita sebut sebagai tanaman obat keluarga atau toga. Lalu, apa yang dimaksud dengan tanaman toga? Toga atau tanaman obat keluarga adalah jenis tanaman yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, tergantung dengan manfaat dan khasiat tanaman itu sendiri. Jika kita telaah lebih dalam lagi, arti kata obat bisa bermakna sesuatu yang bisa menyembuhkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, obat ini tadi adalah bahan yang mengurangi atau menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit. Adapun jenis-jenis tanaman toga yang mudah kita jumpai di lingkungan kita, di antaranya yang pertama adalah
asam Jawa. Asam Jawa adalah salah satu jenis tumbuhan yang daging buah, kulit, biji, dan daunnya dijadikan sebagai obat. Daging dari buah asam ini rasanya asam manis. Adapun kandungan dan manfaat asam Jawa. Daging dari buah asam Jawa ini memiliki berbagai kandungan, mulai dari sirin, vitamin B3, peptin, prolin, gula inver, lisin, beta-alanin, geranial, sitrik asid, penilalanin, dan pipekolik asid. Khasiat dari buah asam Jawa ini sebagai penyembuh gangguan pencernaan, dapat juga untuk mengatasi batuk, bisul, sariawan, luka eksim, baik juga untuk yang sedang melaksanakan program diet, luka lebam. Maaf Bu, slide-nya tidak jalan tuh. Slide-nya nggak jalan? Oh, mohon maaf. Iya. Kalau di laptop jalan nggak, Pak? Mohon maaf. Stop sharing sebentar. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jalan slide-nya? Tampilannya asam Jawa di sini? Belum? Belum tampil malah Pak. Bu, belum tampak. Udah share konten lagi belum Ibu? Sudah. Oke, ya, udah asam Jawa itu. Sampun Ibu. Mohon maaf, Silakan. kami lanjutkan. Oke. Secara ilmiah, asam Jawa berkhasiat sebagai penyembuh penyakit gangguan pencernaan, batuk, bisul, sariawan, luka eksim, bisa juga untuk yang sedang melaksanakan program penurunan berat badan ataupun diet, luka lebam, rambut rontok, karang gigi, serta radang payudara. Kemudian, tanaman toga yang kedua yakni temulawak. Temulawak merupakan jenis tanaman obat asli Indonesia yang kebanyakan tumbuh di daerah tropis. Pada umumnya, bagian dari tanaman temulawak yang sering digunakan adalah rimpangnya. Kandungan dan manfaat temulawak.
Dalam rimpang temulawak ini terdapat banyak sekali kurkumin, zat tepung, dan minyak atsiri. Adapun khasiatnya adalah mengobati penyakit jerawat, anemia, dapat juga untuk menambah nafsu makan sebagai antioksidan, juga antimikroba dan pencegah kanker. Kandungan dan manfaat dari seledri diantaranya. Seledri ini adalah jenis tanaman yang biasa digunakan sebagai penyedap makanan. Dan bisa juga dijadikan sebagai tanaman obat. Karena seledri ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Salah satunya kandungan dari seledri ini adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalium, mineral, dan zat besi. Seledri ini dipercaya bisa mengobati penyakit darah tinggi, mencegah kanker, serta menambah nafsu makan, dan bisa juga dimanfaatkan sebagai obat rematik. Tanaman selanjutnya adalah kumis kucing. Daun kumis kucing ini memiliki sifat diuretik, yakni mempercepat pembentukan urin, sehingga bisa membersihkan saluran kencing. Selain sebagai peluruh batu ginjal, daun kumis kucing juga bisa dijadikan sebagai obat asam urat, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Maaf Bu Nurul, Ya, slide-nya belum ganti lagi. belum ganti lagi. Bentar, Bu. Coba diklik slide-nya Bu. Yang apa tadi ya? Asam kumis kucing ya. Bentar, Bu. Ini malah mulai dari share konten. Tadi nampak mati atau bagaimana? Ya, ada kendala. Jadi masih di yang asam Jawa atau mungkin sinyalnya nih. Kalau di layar Ibu sudah ganti. Enggak, di layar saya malah ini apa? Blank. Oh, blank. Ya. Apa sinyalnya? Atau coba di slideshow Bu. Ya, Bu. Saya di share konten dulu. Lambat sekali, apa saya bisa live dulu? Nanti saya masuk lagi. Atau lanjut saja Bu, nanti lebih lama lagi kalau keluar.
Nggak Oke, apa-apa. baik. Kami lanjutkan. Tadi sudah sampai pada kumis kucing. Selanjutnya jenis tanaman kelima yang banyak kita jumpai di lingkungan sekitar kita atau mudah kita jumpai, yakni bengkuang. Bengkuang merupakan sebuah tanaman obat sekaligus tanaman yang bisa dijadikan sebagai perawatan kulit. Bagian tanaman bengkuang yang sering dijadikan obat adalah daun dan umbinya, di mana bengkuang ini memiliki khasiat bisa mengobati penyakit diabetes mellitus, sariawan, eksim, wasir, beri-beri, sakit perut, juga menghaluskan kulit. Kandungan yang terdapat pada tanaman bengkuang antara lain zat besi, fosfor, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, kemudian protein, rotenon. Rotenon ini memiliki fungsi untuk menghilangkan noda hitam pada kulit. Kemudian bengkuang juga mengandung saponin, flavonoid yang terdapat pada daun dan bijinya. Kedua bahan ini berfungsi sebagai tabir surya alami. Maka tidak heran jika banyak kita jumpai produk-produk kecantikan yang berbahan dasar bengkoang. Misalkan saja masker bengkoang. Selanjutnya ada alpukat. Alpukat merupakan salah satu jenis buah sekaligus tanaman yang banyak sekali manfaatnya. Bagian dari alpukat yang sering digunakan sebagai obat adalah daun, buah, dan bijinya. Buah alpukat mengandung vitamin A, vitamin B2, protein, lemak jenuh, dan manfaat yang dihasilkan dari buah alpukat diantaranya untuk mencegah diabetes, mengurangi atau mengatasi darah tinggi, mengobati kencing batu, sariawan, nyeri pada lambung, kencing manis, dan nyeri pada saraf. Kami lanjutkan, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan tanaman toga yang ketujuh, yaitu ciplukan. Ciplukan merupakan tanaman liar yang sering tumbuh di lahan kebun ataupun di lahan pertanian. Terkadang tanaman ini dianggap mengganggu atau gulma. Tapi siapa sangka, tanaman ini ternyata memiliki khasiat yang sangat banyak. Di antara khasiat dari ciplukan adalah sebagai penetral racun atau detox, meredakan sakit batuk, sebagai obat analgetik untuk demam, nyeri karena infeksi, juga bisa sebagai diuretik, tadi melancarkan air seni, kemudian mengobati penyakit kencing manis, diabetes mellitus juga dapat diatasi dengan ciplukan, kemudian sebagai zat yang mengaktifkan kelenjar pada tubuh. Kemudian tanaman toga yang ke-8 adalah jambu biji. Kandungan dan manfaat jambu biji, diantaranya jambu biji mengandung antioksigen dan beta-karotin. Selain antioksidannya yang tinggi, jambu biji mengandung pula zat besi, kalsium, asam amino, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Juga mengandung fosfor. Adapun manfaat dari jambu biji adalah bisa menjaga kekebalan tubuh, mencegah kanker, mengatasi radikal bebas, dan menurunkan kadar kolesterol. Perlu Anda ketahui, daun dari jambu biji ini bisa dijadikan obat
mulai dari obat diare, anti diare maksudnya, kemudian peluru HEAD, menghentikan pendarahan, anti radang, dan juga pembersih kulit. Tanaman berikutnya adalah kelor. Kita tahu bahwa kelor merupakan tanaman dengan 1001 manfaat. Manfaat dari kelor diantaranya adalah mengobati luka luar berupa memar ataupun bengkak, kemudian mengatasi kekurangan vitamin A, vitamin B1, dan vitamin B2, menurunkan panas demam, menjaga metabolisme tubuh, dan menjaga kesehatan ginjal, serta dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Untuk cara pemakaiannya, sama seperti obat lainnya, daun kelor ini bisa dihaluskan, kemudian direbus dan diminum. Buah selanjutnya, atau tanaman selanjutnya yang merupakan jenis tanaman toga adalah mengkudu. Siapa yang tak kenal dengan buah mengkudu? Buah ini termasuk jenis keluarga kopi-kopian, memiliki rasa yang tidak enak atau sepet, dan baunya juga tajam. Tapi di balik kekurangannya itu, buah ini memiliki berjuta kelebihan. Biasanya buah mengkudu dimanfaatkan untuk mengatasi demam, mengatasi penyakit artritis, juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi resiko stroke, menurunkan kolesterol, serta menurunkan gula darah. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian, beberapa jenis tanaman toga dan khasiatnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tanami lingkungan di sekitar kita, pekarangan kita, dengan tanaman obat yang memiliki khasiat sehingga ketika kita membutuhkan akan mudah mendapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo waktu kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat. Demikianlah paparan tentang tanaman toga. Jadi banyak sekali loh ya manfaatnya. Ditunggu pertanyaannya Bapak Ibu guru yang hebat. Bunda Nur, saya boleh nanya nggak? Oh iya, silahkan Bu Upi. Dilihat dari berbagai jenis tanaman itu, tanaman yang bisa kita manfaatkan di pekarangan kita yang apa aja ya Bu ya? Terima kasih. Oh iya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali ya Bu Upi. Sebetulnya kembali ke seberapa luas pekarangan kita. Betul sih. Kalau misalnya hanya kayak perumahan gitu kan paling kumis kucing, kalau bengkoang kayaknya nggak mungkin ya Bu ya. Apalagi Bisa juga gitu jahe ya. di polybag, jahe, kunyit, seledri. Kalau untuk nanam asam Jawa mungkin agak luas lahan yang dibutuhkan. Asam dengan pinggir jalan aja ditebangin ya Bu ya. Iya. Kalau bengkoang kemudian alpukat, ketika kita tidak punya di lingkungan rumah, kita bisa dengan kedua tanaman ini sih gampang. Daun kelor juga bisa Bu untuk perumahan. Iya betul. Ya, iya. Itu juga manfaatnya banyak sekali. Ini Ibu ada pertanyaan nih, apa ya? Beberapa dari Ibu Diah Batur ini Ibu. Beberapa toga rasanya tidak enak. Bagaimana tipsnya supaya lidah bisa bersahabat?
Silakan Ibu dijawab dari Ibu Dia. Oke, baik Bu Dia. Memang beberapa toga ini memiliki rasa yang aneh ya untuk lidah kita. Nah, untuk menyiasati, ini kita bisa tambahkan pemanis rasa, itu tentunya dari bahan alami juga, supaya rasa dari toga itu lebih bersahabat dengan lidah kita. Bisa ditambahkan madu, atau mungkin sari kurma, atau juga gula semut, atau gula batu, insya Allah akan membantu menambahkan rasa enak begitu ya Bu untuk jamu atau tanaman toga yang kita konsumsi. Demikian Bu Dia. Oke, Ibu Guru yang hebat. Bapak Ibu Guru yang terhormat, ada lagi pertanyaan tidak nih? Keren loh kalau misalnya kita tahu banget tanaman-tanaman obat keluarga yang bisa kita manfaatkan di rumah. Apalagi kalau kita punya daun kelor ya. Sekarang aja kelor bisa dibikin permen karet, bisa dibikin permen. Manfaatnya luar biasa. Tolak bala juga kayak pohon bidara itu ya. Iya, betul sekali Bu. Silakan Bapak Ibu Guru yang hebat Banjarnegara. Adakah yang mau bertanya kembali? Oh ya, Ibu Nurul mau tanya lagi nih. Oke, monggo Bu. Dari yang Ibu sampaikan itu, apakah semuanya sudah teruji secara riset bahwa asam itu bisa untuk apa itu termasuknya ada yang kanker juga gitu ya Bu ya? Oke. Kalau untuk teruji secara riset, kami sendiri juga belum bisa memastikan. Hanya beberapa tanaman yang tadi kami sampaikan, seperti mengkudu, begitu ya Bu, itu kan sekarang Iya. sudah tersedia kapsul, dalam bentuk kapsul ya Bu. Nah, tentunya ini sudah diuji secara klinis di laboratorium oleh para ahlinya. Gitu ya. Kemudian beberapa tanaman lain seperti kumis kucing juga tampaknya menjadi salah satu bahan untuk jamu tertentu yang dikemas secara kapsul, ya, sehingga kita tidak perlu meragukan begitu ya manfaatnya. Yang perlu saya garis bawahi di sini, tanaman toga selain khasiatnya itu kan juga selain berkhasiat, itu juga tidak menimbulkan efek samping, begitu kan Bu? Dan ini tentunya aman untuk kita konsumsi. Iya. Tapi kalau misalnya tanpa pengolahan yang pabrikan mungkin kali ya Bu, karena kalau misalnya ya adapun itu tanaman obat atau jamu-jamuan lah, tetap saja itu bisa mempengaruhi ginjal kan. Katakanlah pada suatu waktu ibu saya pernah mengkonsumsi obat herbal gitu ya. Ternyata ketika feses pun fesesnya berupa seperti jamu, kemudian ginjalnya ada sedikit trouble kayak gitu. Jadi ada rasa pertanyaan juga di situ pada saat itu saya, oh berarti obat herbal pun ya jangan yang obat, memang herbal yang bisa kita akomodir sendiri. Apa kayak gitu ya Bu ya? Iya, bisa jadi seperti itu Bu. Karena kalau sudah masuk pengolahan kita kan juga tidak tahu ditambahkan bahan apa ya Bu ya, yang mungkin di Betul ya. komposisi juga tidak ditentukan. Ya Bu. Jadi Kemudian ya karena kita orang Jawa ya ndeplok dhewe ngaten ya Bu ya. kemudian untuk penggunaan toga sendiri, kita kadang kan begini ya Bu, misalkan nyeri, bengkak di kaki seperti itu ya, kita mengira-ira urat begitu. Sebaiknya kita melakukan cek klinis dulu, memastikan ini asam urat atau mungkin radang sendi seperti itu, agar ketika kita menerapkan toga ini sendiri juga tepat. Pas ya. Iya. Ya, oke deh. Terima kasih Bu Nurul untuk jawaban-jawabannya. Sama-sama, kembali kasih Bu Upi.
Ibu Umul, ada pertanyaan tidak nih? Mumpung masih join. Bapak Harisudin, mungkin ada pertanyaan? Ibu Deni, Indrayani, Ibu Fitria. Tidak ada ya Bu tanaman obat keluarga yang bikin kaya ya Bu ya? Jamu tolak duit gitu, atau jamu cepet kaya gitu. Ada Bu, Ya. ada Bu. Kalau itu kita budidayakan dalam jumlah yang banyak tentunya. Ambil saran gitu ya. Di sela-sela togan pohon vanili itu akan membuahkan hasil luar biasa ya. Iya. Karena pohon vanili kan jarang sekali Ibu ya. Susah juga penanganannya. Monggo Bapak Ibu guru yang hebat. Kita masih ada waktu kan ya Ibu ya, sampai jam 20, 20.30. 20.30. Pak Harisudin mungkin mau bertanya, silakan Pak Haris. Sudah cukup. Bingung ini. Sudah begitu menguasai obat-obatan. Oh, nggak perlu menguasai Pak, tanya aja gitu. Oke. Apa biar ramai gitu Bapak. Ya. Malah ini lebih jago Pak Harisudin ini Bu Upi. Ya. Sepertinya pakarnya malah ya Bu ya. Sebetulnya di dalam Al-Quran pun banyak sekali yang disebutkan seperti kurma itu. Iya. Kurma disebut dalam Al-Quran itu 20 kali. Dan yang banyak itu malah justru yang ada di Indonesia saya itu juga ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Insan kalau tidak salah ayat yang 17 itu terkait dengan buah-buahan jahe. Jadi di situ yang artinya di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Ini juga sudah terdapat dalam Al-Quran. Juga tentang buah-buahan, surat itu buah-buahan tin, zaitun, sampai dijadikan nama surat At-Tin itu adalah dibuat dari buah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan tanaman itu pasti ada manfaatnya. Cuman kita keterbatasan ilmu sehingga kadang-kadang kita kurang tahu. Kira gitu aja. Hanya untuk menambah Dong Pak Harisudin, karena kalau kita minum jaisu aja kita udah nikmatnya, alhamdulillah sehat, berarti surga karena kita bahagia. Kalau kita sedih berarti kita di neraka gitu ya Pak ya. Ya Ibu gitu ya Pak. Waduh penjelasannya sampai ke spiritual segala, keren nih Pak Harisudin. Kapan-kapan saya ngangsu dong ilmu spiritualnya. Pertanyaan hanya sedikit. nih. Saya lagi batuk. Kira-kira toga apa yang paling tepat ya Ibu Nurul? Begitu Ibu, silakan dijawab. Oke, terima kasih Bu Fitria. Ini pengalaman saya juga kemarin batuk. Sebetulnya untuk obat batuk ada beberapa toga yang bisa kita manfaatkan. Yang sudah kita kenal itu ada jeruk nipis yang dicampur dengan kecap. Kecap. Ya, itu bisa juga untuk mengatasi batuk. Bisa juga asam jawa tadi. Kemudian kalau yang saya kemarin praktekkan Bu, setelah jeruk nipis tidak mempan begitu ya, saya memakai jahe Bu. Iya. Jahe itu saya buat infused water. Tapi diminum hangat apa dingin itu? Diminum hangat. Kalau itu tetap rasa hangat, tetap kerasa di tengah. Kalau hangat nggak apa-apa tuh? Gimana? Itu kan Infused water dan jahe hangat nggak apa-apa?
Itu kemarin saya buatnya gini Bu, dari air yang panas begitu Bu. Saya jahe itu diiris-iris, Geprek. Oh dipotong-potong ini. bisa juga sih digeprek, tapi kami lebih suka diiris tipis supaya keluar ya Bu ininya zatnya begitu ya Bu. Terus kita tuang air panas, nanti kita tunggu sampai hangat sampai bisa diminum gitulah. Nah, kalau Ibu suka tawar saja, tanpa tambahan yang lain ya Bu. Atau kalau di rumah mungkin ada kayu manis, itu juga lebih menambah rasa. Ya kan dari rasa alami kayu manis sendiri sudah agak-agak manis gitu ya, ada manis-manisnya. Kemudian kalau ada juga bisa ditambahkan dengan madu tadi atau sari Ya, kurma. untuk anak-anak itu kali ya Bu ya, seperti pertanyaan Budia nih. Oh Kalau iya, batuk pilek untuk anak-anak tuh yang apa aja kayak gitu. itu bisa. Asal mungkin ini jahenya tidak terlalu banyak ya, Banyak karena ya. anak-anak biasanya Mas. sensitif kalau pedas. Kalau untuk batuk pilek anak bisa juga dengan daun pare Bu. Oh, Bayi, oke. iya. Daun pare Diapain? itu diambil, kemudian kita cuci di tempat keras gitu ya Bu. Terus air perasannya itu kita berikan ke anak. Oh, pahit ya. Itu nanti Campur madu kan Bu ya. ya bisa Bu, bisa dicampur madu supaya lebih bersahabat tadi, lebih enak rasanya untuk lidah. Begitu Ibu, Bu Fitria dan Bu Diah. Kalau pengalaman saya kemarin Bu Fitria pakai jahe, alhamdulillah ini sudah lumayan membaik. Ya tidak sehari 2 hari memang, jadi kita ada beberapa hari kemarin mengkonsumsi infusion water dari jahe itu. Begitu, barangkali bisa dicoba dan semoga berhasil. Bermanfaat banget nih. Nah, jadi kalau ada sesuatu ya tinggal garuk-garuk tanahnya atau tinggal ke dapur aja beli obat yang home remedies yang lebih bersahabat dan lebih aman buat kesehatan. Ada lagi nih Budia bertanya Bu Nurul, berapa kali sehari minum jahenya gitu? Ya, terima kasih Bu Dia. Kemarin kami minum jahe itu kita buat pagi, begitu ya. Agak banyak memang. Kemudian kita taruh di botol, kita bawa kemana-mana Bu. Jadi sampai si isi botol itu habis. Nggak ada aturan berapa kalinya kemarin itu. Iya. Barangkali Aman sih, juga kan ya? iya aman, insya Allah aman. Sepanjang masih muat aja minum aja terus gitu ya Bu ya. Ya, biasanya kalau itu kita bekal air mineral begitu ya, karena kemarin batuk, kemudian posisi cuaca juga dingin angin gitu ya Bu, kita ganti air mineral itu dengan itu, infusion water itu dari jahe. Oke deh. Bapak Ibu guru yang hebat, ada lagi pertanyaan. Waktu sudah menunjukkan 20.24. Nah, ini ada lagi nih dari Bu Fitria. Kan ada macam-macam jahe tuh Bu. Kira-kira jahe apa ya yang paling baik gitu kata Bu Fitria. Monggo Bu Nurul silakan dijawab. Oke, Bu Fitria, untuk macam-macam jahe, betul, ada jahe merah, ya, kemudian jahe yang lain. Ini sebetulnya tergantung selera sih Bu. Tapi yang paling pedas memang jahe merah. Kalau Lebih kira-kira hot. suka yang hot, silahkan dipilih jahe merah. Tapi kalau tidak terlalu suka yang pedas, jahe yang gajah, Ya. jahe gajah Gajah, iya. Gajah hangat. tuh airnya yang banyak tapi rasanya nggak begitu itu ya. Kemarin karena saya nemunya jahe gajah, saya pakai jahe yang gajah. Iya betul. Nah
ini ada lagi nih, alhamdulillah nih banyak sekali yang minat ibu-ibu nih, biasa banyak kendala di rumah. Ibu Diabatur begini, air serai itu untuk kesehatan, bagaimana mengolahnya? Direbus atau dibuat infused water? Nggih. Monggo. Ya, nggih Bu Dia. Kalau untuk lebih efektifnya itu dibuat infused water, Bu. Jadi kalau kita seperti minum obat saja, ketika obat itu oral, efeknya itu agak lama. Ketika obat itu dimasukkan ke dalam infus akan lebih cepat reaksinya bagi tubuh kita. Demikian juga dengan infused water itu, Bu, akan langsung terserap ke aliran darah. Ini atau dipotong tipis-tipis, dipotong, kemudian dibuat infused water. Air serai ini juga baik untuk ini Bu, untuk membersihkan rahim bagi ibu yang mens tidak teratur, haidnya sudah teratur menjelang menopause, ini bisa ini lagi Bu, bisa lancar lagi. Ya. Saya juga sering kok kalau minum teh pakai serai sama kayu manis kayak gitu, enak. Oh iya. Pakai gula apa enggak ini? Gula batu biasanya. Pakai gula batu. Ya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Mas Ringah. Bagaimana cara membuat minuman jahenya yang awet? Awet muda atau awet tidak habis-habis, Ibu? Kalau tidak habis nggak usah diminum, Bu, jahenya. Monggo Bu Nurul, silakan dijawab dari Ibu Mas Ringah. Nggih, Bu Mas Ringah, saya juga bingung ini ya, awet itu awet bagaimana nggih? Kalau untuk minuman jahenya yang tadi kami sebutkan sebagai infused water itu paling tahan sehari, Bu. Nah, ada pun membuat minuman jahe yang awet itu ya buat serbuk. Ini biasanya jahe itu diparut apa ya, Bu? Diparut, kemudian kita sarikan airnya dan diolah dengan, biasanya ditambahkan dengan gula ya. Iya. Sampai tercampur dan kering untuk bisa dikemas, dibuat serbuk. Seperti itu. Oh iya, cocok tuh sama angan-angannya Bu Mas Ringah, awet dalam bentuk serbuk, dan jawaban Bu Nurul tuh dibuat serbuk dengan cara diparut, kemudian disarikan, ditambahkan gula, jadilah serbuk dan awet Bu Mas Ringah. Dipanaskan juga. Oh iya, betul sekali. Oke, ada lagi Ibu, Bapak Guru yang terhormat, yang hebat-hebat semuanya. Ataukah cukup Pak Harisudin untuk malam ini? Pak Haris? Ya, monggo kalau sekiranya cukup ya. Ini sudah cukup ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya sudah tidak sih. Saya ini dulu, penutup dulu ya Bu. Oke, kalau begitu silakan Ibu presenter yang baik hati, yang lembut banget suaranya dan pemaparannya jelas, untuk menyimpulkan apa sih hari ini pemaparannya. Monggo Ibu, silakan. Terima kasih Bu Upi dan juga para pendengar setia. Toga biasanya ditanam di halaman rumah dengan tujuan membudidayakan tanaman-tanaman yang berkhasiat sebagai obat sederhana untuk keluarga. Manfaat toga diantaranya sebagai bahan obat tradisional yang alami dan aman. Kemudian memberikan nilai tambah pada kesejukan dan keasrian rumah. Memberikan contoh cara pemanfaatan lingkungan dan hal hingga lebih bernilai. Demikian paparan dari kami mengenai khasiat dari tanaman obat keluarga. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekeliruan, kekurangan, dan kesalahan, itu murni dari kami. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu dong buat Bu Nurul. Keren banget ya bahwa jenis tanaman toga itu banyak banget
dan yang bisa dimanfaatkan di pekarangan kita, bisa melalui polybag ataupun pot, ataupun mungkin ban bekas atau apalah yang bisa kita manfaatkan sebagai media tanam. Dan itu banyak sekali manfaatnya selain untuk obat, juga untuk bikin asri, dan juga ya sebagai manusia kita memang memanfaatkan makhluk Tuhan yang lain. Karena apapun itu yang diciptakan sama Tuhan, itu memang tidak ada kesia-siaan, pasti ada manfaatnya. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah paparan dari mengenal hubungan tanaman toga yang disampaikan oleh Bu Nurul. Kami sebagai moderator Ibu Pika Suti, mohon maaf jika dalam penyampaian kelakar dan apapun itu berbincang Bapak Ibu guru hebat semuanya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sekali untuk Bu Nurul dan Pak Harisudin sebagai hostnya, bahwa kali ini kami mendapatkan manfaat yang luar biasa, baik itu secara spiritual dan juga tentang pengetahuan tentang tanaman obat keluarga. Demikian Bapak Ibu guru yang hebat, sesi 7 akan kami akhiri dan akan saya kembalikan lagi kepada hostnya, Bapak Harisudin, monggo dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pik dan Bu Nurul yang begitu antusias dan bersemangat, dan pemaparan juga sangat hebat sekali. Memang di sini di dalam Allah menciptakan segala sesuatunya itu tidak mungkin akan sia-sia. Pasti banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang memang belum terkuak manfaatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasti segala sesuatunya ada manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Nurul yang hebat. Untuk itu kami sebagai host, manakala ada kekurangan, tentunya banyak sekali kekurangannya, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host saya kembalikan ke Bu Tia. Terima kasih. Ya maaf masih rame. Anak-anak masih ramai nih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertugas pada sesi. Kemudian pada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, saya juga menyampaikan terima kasih. Untuk rekaman sudah di stop, Bu? Nggih, Bu, saya. Oh, nggih.